Halo teman-teman semua, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru bergabung di YouTube channel aku, kenalin, nama aku Mia. Dan kali ini aku mau bikin vlog belajar bahasa Belanda. Vlog belajar bahasa Belanda kali ini aku mau menjelaskan tentang adjective atau kata sifat. Kalau di bahasa Belanda ada istilahnya bijvoeglijke naamwoorden, di mana terkadang di bahasa Belanda itu ada huruf E di belakang kata sifat. Seperti contohnya ya, Milo is een lieve kat. Atau bisa juga Milo is een lief katje. Nah, terus apa bedanya? Dan kapan kita bisa pakai E di belakang adjektif dan kapan juga harus tanpa E? Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara pengucapan kita pada sebuah kalimat adjektif dengan akhiran huruf E. Contoh misalnya ya, kita mau bilang film bagus atau wine merah, anggur merah gitu, wine, red wine, pasti keseringan kita akan bilang that is a mooi film. Atau kalau kita lagi di restoran, kita mau pesen red wine, kita keseringan bilang ik wil een rood wine. Yang mana seharusnya yang benar adalah mooie film dan rode wine. Jadi seharusnya that is een mooie film. Atau kalau kita lagi di restoran dan kita mau pesen gitu, mau pesen red wine, ik wil een rode wine. Karena kan keseringan kalau di bahasa Indonesia kita langsung bilang aja film bagus, anggur merah. Dan juga kalau misalnya kita translate ke bahasa Inggris, nice movie atau red wine. Jadi kita kayak masih ke bawah gitu ke bahasa Belanda. Mooi film, rood wine. Dan itu salah. Tapi di dalam bahasa Belanda, kata sifat yang berakhiran huruf E itu wajib dan harus diucapkan. Karena ini merupakan juga rumus bahasa Belanda untuk kalimat dengan kata sifat atau the grammar of adjective. Jadi seperti contoh yang aku bilang tadi, Milo is een lief katje atau Milo is een lieve kat. Karena penting untuk selalu mengucapkan akhiran E pada kalimat yang bersifat adjektif. Kemudian kapan kita harus mengucapkan kata sifat dengan akhiran E dan kapan tanpa akhiran E. Untuk hal ini kita harus tahu dulu kata pada kalimat tersebut menggunakan artikel the atau have. Karena emang sih untuk hal ini kita pasti masih sering ketuker-ketuker antara the dengan have. Tapi aku nggak bahas the dan have sekarang di vlog ini karena takutnya kepanjangan. Tapi aku akan buat contoh sedikit. Contohnya ya, untuk orang atau seorang itu kan normalnya selalu menggunakan artikel the. Kayak misalnya the vrouw, the man, the koning, the dosen, the doctor. Tapi ada dua kata untuk menjelaskan seorang yang menggunakan akhiran het, yaitu hetkin dan hetmeisje. Setelah kita mengetahui kata dengan the dan kata dengan het, maka semua kata yang menggunakan artikel the itu selalu harus menggunakan huruf E di belakang adjektif. Jadi contohnya gini biar paham. De oude vrouw. Atau kalau untuk warna, de rode auto. Atau untuk nationality atau kewarganegaraan, kita bisa bilang de Nederlandse man atau de Indonesische vrouw. Jadi semua kata dengan artikel the akan selalu menggunakan huruf E di belakang adjektif. Dan untuk kalimat meervoud atau yang lebih dari satu, itu kan juga menggunakan artikel the ya. Maka sudah pasti artikel the akan menggunakan akhiran E pada adjektif. Lalu untuk misalnya hetmeisje. Meisje kan merupakan kata dengan artikel het. Tapi kalau lebih dari satu atau meervoud akan menjadi de meisjes. Maka untuk kalimat adjektifnya akan menjadi misalnya de kleine meisjes atau de mooie meisjes. Maka semua kata dengan artikel de sudah pasti adjektif atau kata
kata sifatnya menggunakan akhiran e. Lalu untuk kepemilikan seperti mein, jou itu juga menggunakan akhiran e pada kata sifatnya. Tapi bukan berarti kata dengan artikel het sama dengan geen e pada adjektifnya. Bukan. Oke, di bagian ini agak sedikit belibet. Karena untuk kata indefinite atau apapun yang tidak spesifik, maka dalam hal ini adjektif atau kata sifatnya tanpa akhiran e. Menjadi contohnya ya, een lief katje, een mooi meisje, een lekker biertje. Katje, meisje, biertje itu kan het, tapi kata sifatnya tidak menggunakan akhiran e. Tapi kalau kalian yakin dan ingin bicara yang sifatnya lebih spesifik, maka akan menjadi het mooie meisje atau mijn lieve katje. Gini deh, untuk lebih mudah. Kalau ada kalimat di mana kata sifat setelah benda atau orangnya, setelah subjek gitu ya, maka itu juga tanpa huruf e. Misalnya, het kind is goed, het meisje is mooi, de auto is rood, the vrouw is oud. Kata sifatnya tanpa e kan? Oke, gitu aja dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar bahasa Belanda. And doei!